Film yang ditulis oleh Hank Hoffman ini mengangkat tema berbeda dari film horor biasanya. Keyakinan kaum Yahudi sangat kental terasa di sepanjang film. Ritual kematian serta doa-doa yang dipanjatkan karakter dari pemain membuat nuansa semakin mencekam. Film karya sutradara kelahiran Inggris Oliver Park ini berdasarkan cerita rakyat Yahudi tentang sosok iblis Abizu. Dalam komunitas Hashid, iblis kuno pernah menyerang sebuah keluarga yang berujung pada kesengsaraan yang tak terperi. Dan berikut ceritanya. Dalam mitos Asia Barat dan Eropa, ada satu setan wanita yang digambarkan dalam jimat lukisan yang berasal dari kisah abad ke-1 Masehi. Di berbagai bahasa dan agama, setan wanita itu memiliki banyak nama, namun ia lebih dikenal dengan julukan si pembunuh anak-anak. Di sebuah rumah kuno Yahudi, ratusan simbol pagan terlukis di setiap dinding, pintu, dan lantai. Setelah memasuki ruang televisi, sebuah ruangan yang penuh dengan buku dan kitab kuno terbentang, diiringi kepakan sayap ayam terbang menghindari pria tua bernama Yosile. Hewan itu disembelih dan langsung dibakar seketika. Abu ayam itu ditaburkan melingkari tubuhnya. Yosile bersembunyi di dalam lingkaran yang aman itu sembari memasukkan kitab bersamanya. Hingga satu kitab yang hendak diraih olehnya bergeser dengan sendirinya menuju ke sudut bayangan nan gelap. Yosile segera menutup lingkaran abu yang mengelilingnya, namun sosok wanita tua terlihat berjalan menghampiri. Wanita itu adalah Aida, istri Yosile yang telah lama mati. Aida memohon pada suaminya untuk berhenti berbuat demikian karena hal itu menyakiti mereka yang sudah berada di alam baka. Yosile tahu itu adalah iblis yang menyerupai wujud mendiang istri. Ia langsung membaca kitab hingga sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Selang beberapa saat, tulisan dalam kitab mulai menghitam hingga tak dapat dibaca lagi. Yosile kini berhadapan dengan hantu anak perempuan yang minta makan. Hantu itu tak bisa melewati lingkaran dan mengancam hendak menyakiti Yosile yang tidak memenuhi janjinya untuk memberikan tumbal. Hantu itu berkata, satu tumbal nyawa akan ditukar dengan istri Yosile. Pria itu telah bulat tekad untuk berhenti berurusan dengan iblis. Ia memberanikan diri untuk mengakhiri hidup agar bisa bersatu dengan mendiang Aida di alam baka. Baru selangkah keluar dari lingkaran, iblis jahat langsung merasuki tubuh pria tua itu secara bertubi-tubi. Yosile tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Ia menancapkan belati ke dada iblis itu, merasakan sakit dan berteriak meronta-ronta. Tangan kiri tak mampu lagi menyentuh kalung jimat batu biru di lehernya, hingga akhirnya pria Yahudi itu tak bernyawa lagi. Dan film pun dimulai. Siang itu Arthur membawa istrinya Claire untuk pulang ke rumah ayahnya di Borough Park, kota Brooklyn, New York. Arthur merupakan anak dari imam Yahudi yang taat hingga ada sinagog di rumah ayahnya itu. Keluarga Arthur sempat tak setuju dengan pernikahan anaknya itu karena Claire bukan dari keluarga Yahudi. Meski demikian, Arthur percaya jika kehamilan istrinya itu akan membawa perubahan baik di keluarga mereka. Setelah menurunkan barang-barang bawaan dari bagasi mobil, mereka berdua segera masuk ke dalam rumah itu. Sementara selebaran anak hilang bernama Sarah Shendal masih tertempel di tiang lampu jalanan kota Brooklyn. Rumah ayah Arthur yang bernama Saul juga digunakan sebagai rumah duka khusus untuk orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota. Saat itu, beberapa orang Yahudi sedang mengadakan perkumpulan di sinagog dengan dipimpin seorang imam. Foto Sarah terpajang di sekitaran rumah membuat Claire bertanya-tanya bagaimana masa kecil Arthur selama berada di sana. Perbincangan itu tampaknya mengganggu ibadah orang Yahudi. Mereka langsung menutup pintu sinagog dan suasana berubah menjadi sangat canggung. Saul tampak berjalan menuruni tangga dan langsung menyambut kepulangan anaknya. Tak seperti sebelumnya yang menolak pernikahan mereka berdua, Saul kini lebih berpikiran terbuka, terutama melihat Claire yang tengah hamil besar. Malam harinya, mereka makan bersama dengan suasana hangat keluarga. Saul sempat bertanya jenis kelamin cucunya nanti. Claire berkata jika anak dalam kandungannya itu berjenis kelamin perempuan. Mereka kembali bercengkrama terkait pekerjaan dan refleksi ke depan, hingga kemudian Arthur mendapat telepon dari koleganya di kota. Saul menggunakan kesempatan itu untuk minta maaf pada Claire karena dulu dirinya tidak menerima kehadirannya.
dan bahkan tidak datang di upacara pernikahan anaknya sendiri. Di waktu yang sama, Arthur kebingungan sendiri mencari pinjaman untuk membayar rumah di kota. Ia harus menggadaikan rumah ayahnya agar mendapat uang pinjaman dengan jumlah yang cukup fantastis untuk menyelamatkan bisnisnya yang sekarat. Jika Arthur tak mendapat surat gadai rumah ayahnya itu, maka bank akan menyita rumahnya yang berada di kota. Tak berselang lama, Arthur kembali bergabung di meja makan dan bel rumah berbunyi. Saul berkata jika itu pasti Hamish yang datang bertemu untuk membawakan jenazah. Saul mengajak putranya untuk membantu pekerjaan seperti dulu kala. Mereka turun ke basement di mana Hamish langsung membawa jenazah di dalam kantong hitam ke ruangan itu. Melihat Arthur kembali pulang setelah bertahun tak terlihat batang hidungnya, membuat Hamish kesal dan menyerangnya dengan berbagai perkataan menyakitkan. Hamish masih terus menyalahkan sikap Arthur yang menikah dengan orang non-Yahudi. Ia bahkan menghina Arthur dengan sebutan idiot. Arthur menanggapi omongan Hamish dengan tenang meski hatinya sakit mendengar cacian itu. Saul kembali masuk ke ruangan dan membuka kantong mayat itu. Ternyata jenazah yang dibawa Hamish adalah mayat Yosile Fishburne. Hamish berkata jika Yosile mati bunuh diri. Setelah istrinya meninggal, Yosile menjadi seorang petapa hingga tersesat dalam ajaran esoteris. Yosile berusaha menghubungi istrinya di dunia lain yang meninggal beberapa bulan sebelumnya. Yosile sangat tertekan pasca ditinggal istrinya, Aida. Saul membuka kitab dan membacanya untuk mendoakan mendiang. Hamish dan Saul meninggalkan Arthur sejenak di dalam ruang memandikan mayat. Arthur melanjutkan pekerjaan ayahnya dan membuka kantong mayat itu. Ia terkejut melihat pisau masih menancap di dada Yosile. Arthur segera mencabut pisau itu dan meletakkannya di wastafel. Hamish tampak curiga dengan kepulangan Arthur yang terkesan mendadak setelah sekian lamanya tak berjumpa. Saul tak mau berpikiran buruk terkait putra satu-satunya itu dan menganggap semua baik-baik saja. Di waktu yang sama, Arthur membuka pakaian Yosile hingga menemukan liontin batu biru. Ia sangat tertarik dengan kalung itu dan bergegas mengambilnya dari tubuh Yosile. Saat kalung itu dipotong, kejadian itu membuat Arthur terkejut dan batu biru terpecah menjadi beberapa bagian. Seketika listrik rumah Saul padam seluruhnya. Setelah listrik kembali menyala, Saul memeriksa pekerjaan putranya yang tampak ketakutan sendiri. Arthur menyembunyikan kalung yang pecah itu ke dalam lubang pembuangan air, seolah tak terjadi kekacauan di depan ayahnya. Seketika itu, melihat putranya ketakutan, Saul memintanya untuk kembali ke kamar. Saul mengetahui ada yang salah pada jasad Yosile, terlebih lagi ada mantra sihir yang terukir di pisau itu. Saul hanya bisa bertanya dalam hati apa gerangan yang telah diperbuat Yosile. Sekembalinya ke kamar, Arthur mendengar suara ketukan yang berubah menjadi dengungan kencang dan mengganggu di telinga. Di malam yang semakin larut, Claire terbangun setelah mendengar sesuatu. Ia beranjak pergi ke kamar mandi untuk merapikan rambutnya. Seketika itu, pintu kamar terbuka sangat lebar. Claire berjalan kembali ke ranjang sembari mematikan lampu kamar mandi. Anehnya, lampu itu langsung menyala kembali. Claire melihat ada yang tak beres terutama di dalam celah sela-sela pintu. Ia mendekati pintu itu dan tiba-tiba Yosile menyerang perut ibu hamil itu hingga Claire terbangun dari mimpi buruknya. Bercak darah tampak mengotori ranjang Claire pagi itu. Di ruang kerjanya, Saul masih memeriksa pisau Yosile yang terukir 3 huruf misterius. Ia segera menghubungi Chaim, seorang kabalis yang lebih mengetahui sisi mistis kitab Yahudi. Saul mempertanyakan makna dari huruf Ayin, Kof, dan Deles yang terukir di pisau Yosile. Chaim berkata pisau itu merupakan prasasti penangkal kuno yang berisi salah satu nama tersembunyi Tuhan. Pisau itu digunakan untuk memanggil dan menyegel Shedim, roh atau setan dalam mitologi Yahudi yang dianggap sebagai penyebab suatu penyakit. Biasanya roh itu disegel di dalam tubuh manusia dengan sebuah liontin di tubuh itu, semacam jimat. Chaim memperingatkan bahwa makhluk itu bisa mengacaukan pikiran dan hanya bisa disingkirkan dengan cara disegel kembali ke tubuh manusia.
Siang harinya, Hamish kembali datang dengan membawa mayat Sarah Sandal, gadis psikopat yang dicari-cari orang Yahudi. Saul kembali memeriksa kondisi mayat Joycile dan memberi catatan merah jika jasad itu harus dikubur. Sementara itu, Claire sangat sibuk memotret makanan di meja makan. Sebagai penulis artikel kuliner, Claire sangat tertarik dengan masakan Yahudi yang sangat dipengaruhi oleh gaya masakan Arab. Saat ia sibuk memotret, Claire melihat sekelebat tangan manusia yang masuk ke dalam kegelapan. Ia mengarahkan kameranya ke sudut gelap itu dan melihat sepasang kaki anak kecil bergelantung di sana. Saat ia melihat dengan mata telanjang, sudut gelap itu hanya jubah hitam yang digantung di tembok. Claire mencoba mendengarkan suara yang terekam di kameranya hingga tiba-tiba suara teriakan anak kecil seolah meminta tolong padanya membuat Claire terkejut sampai merusak kameranya sendiri. Arthur masih bersama ayahnya untuk membantu mengurus jenazah. Hamish yang menunggu di dalam mobil mendengar dering telepon dari ponsel Arthur. Ia mengangkat telepon itu yang ternyata membicarakan rencana Arthur untuk menggadaikan rumah sang ayah. Dengan berbekal surat gadai dari tas Arthur, Hamish mengadukan semuanya itu pada Saul. Pria itu tampak sangat kecewa dengan kelakuan putranya, sementara Claire mengaku tak tahu menahu dengan rencana suaminya itu. Arthur berlari ke kamarnya dan langsung berkemas pergi. Claire meminta penjelasan dari suaminya terkait rencana menggadaikan rumah Saul. Ternyata Arthur belum bisa menjual rumahnya di kota selama 2 tahun ke depan dan harus melanjutkan cicilan rumah itu lagi. Claire meminta suaminya untuk berpikir jernih dan meminta maaf pada sang ayah. Arthur tampak sangat depresi dan menceritakan masa traumatisnya saat dipaksa berdoa di sinagog. Ia berjanji akan memperbaiki semua di waktu yang tepat. Malam itu Arthur menemui ayahnya di ruang mayat, namun Saul tengah sibuk membaca kitab. Pria tua itu mengkonsumsi obat tertentu menandakan jika dirinya sebenarnya sedang sakit keras. Menangis melihat kondisi sang ayah, Arthur berbalik kembali ke kamarnya. Di malam yang semakin larut, Saul masih terjaga di tempat kerja hingga kejadian mistis mulai terjadi. Sekelebat bayangan disertai angin berhembus di ruangan yang tertutup rapat. Saul memeriksa ke dalam tirai hingga seketika pintu terpelanting disertai kedipan lampu yang semakin gelap. Sosok mengerikan muncul dan melaju kencang menghampiri Saul, membuat pria tua itu lari kalang kabut ketakutan. Cahaya di ruangan itu padam seluruhnya. Saul menyalakan lampu darurat untuk memeriksa sosok yang mendekati itu. Ternyata, wala. Monster bercula tinggi besar itu menyerang Saul hingga pagi kembali menjelang. Arthur terbangun dan langsung turun ke kamar mayat. Terkejut ia ketika melihat jasad Saul terbaring tak bernyawa. Beberapa orang sudah berkerumun di sekitar mendiang. Mereka berkata bahwa Saul terkena serangan jantung. Hamish memberikan surat gadai pada Arthur yang sudah ditandatangani Saul dan meminta Arthur untuk merobek surat itu. Arthur sangat tertekan melihat jasad ayahnya. Ia meminta orang-orang untuk kembali pulang agar dirinya bisa meruat jasad ayahnya dengan tangannya sendiri. Setelah jasad siap dikebumikan, semua cermin di rumah itu ditutupi kain putih dan kerah baju Arthur dirobek sebagai tanda duka cita yang mendalam. Arthur berlari kembali ke kamarnya saat tingkah Hamish mulai mengganggu. Pria itu mendengar suara aneh dari depan pintu kamar. Ia melihat ke arah pintu seolah terhipnotis oleh gerakan kayu yang mengejutkan. Di waktu yang sama, Claire mulai melihat sosok anak perempuan, Sarah Sandal. Ia mengikuti anak gadis yang bersembunyi di balik tirai cermin putih. Claire membuka tirai itu dan melihat semua orang berhenti bergerak. Gadis kecil itu menghampiri Claire dan menutupi tubuh ibu hamil itu dengan selembar kain putih. Claire sangat terkejut mendengar Sarah berteriak minta tolong. Suara teriakan itu membuat semua orang menatap ke arahnya. Claire berlari kembali ke kamar dan menyadarkan Arthur yang sibuk melamun. Malam harinya, Arthur terbangun dan langsung mengukir simbol pagan di lantai rumah. Ia tersadar dan merasa dirinya sudah mulai gila. Pagi harinya, Arthur didatangi pihak pemakaman, namun berkas jasad Joycile masih kurang lengkap. Arthur harus mendapatkan surat dari kepolisian karena kematian Joycile disebabkan bunuh diri.
Jika tidak, Arthur bisa mengalihkan urusan jenazah pada keluarga terdekat mendiang. Akhirnya, Arthur pergi ke rumah Yosile dengan membawa kunci rumah yang tersimpan di kantong pakaian mayat itu. Sesampainya di rumah itu, Arthur justru menemukan rekaman suara Yosile yang membicarakan sosok hantu penculik anak-anak bernama Abizu. Di bawah lantai kayu bersimbol sihir, Arthur menemukan kaset rekaman milik Yosile. Dalam rekaman itu terlihat berdiri bersama Sarah dan berkata menemukan obat kematian. Ia mengaku bisa memanggil malaikat kehidupan yang bernama Martiel. Ia mempersilahkan Sarah untuk membaca doa pemanggilan arwah agar bisa bertemu kembali dengan mendiang istrinya Aida. Gadis kecil itu masuk ke dalam lingkaran di mana tubuhnya terbang melayang namun terpelanting dengan sangat keras ke lantai dan meninggoy. Rekaman itu diakhiri dengan sosok makhluk mengerikan yang mengeluarkan asap hitam pekat menghampiri Yosile. Di waktu yang sama, Claire yang berkemas sendirian di rumah menerima tamu wanita tua yang mengaku sebagai istri Yosile. Wanita tua itu memaksa untuk melihat jasad Yosile dan meminta Claire untuk membukakan loker mayat itu. Setelah loker itu terbuka, Claire merasakan sakit di perutnya hingga tak tertahankan lagi. Wanita tua itu memaksa Claire untuk membakar liontin yang terselip di lubang pembuangan. Ia menjanjikan rasa sakit di perut Claire akan lenyap setelah melakukan semua perintahnya. Saat liontin itu terbakar, tubuh Yosile ikut terbakar dan hangus seketika. Sosok wanita tua itu kini mulai menampakkan wujud aslinya sebagai iblis Abizu. Iblis yang gemar menyamar ke dalam wujud perempuan itu menyerang Claire untuk mengambil anak di dalam rahimnya. Claire masuk ke lift untuk naik ke atas namun saluran listrik tak bisa terhubung. Perlahan, Claire menjulurkan tangan untuk menekan tombol naik hingga tiba-tiba ibu hamil itu sampai tertunduk lemah tak berdaya melihat kengerian Abizu. Sesampainya di lantai atas, seluruh isi rumah telah porak-poranda. Simbol kebangkitan iblis yang terukir di bawah karpet pun tersingkap dan menunggu Claire untuk memasukinya. Saat ia hendak menelpon Arthur, ponselnya terbang ke tengah lingkaran dan terdengar suara Arthur yang memaksa Claire untuk mendekat. Wanita pintar itu lari menjauh dan bersembunyi di bawah meja makan hingga terlihat kaki Sarah mencarinya. Selang beberapa saat, kaki mungil itu pun pergi. Claire mengintip dari sisi lainnya dan ternyata wala, Arthur yang baru saja sampai rumah terkejut melihat kondisi rumah itu porak-poranda. Sarah berdiri di depan sofa untuk menawarkan perjanjian. Namun melihat Claire terbaring lemah, Arthur langsung membawanya pergi keluar. Saat melewati pintu, Claire menghilang dari tangannya membuat Arthur kebingungan dan kembali menemui Sarah. Ia lagi-lagi membawa tubuh istrinya kabur namun menghilang tiap kali melewati pintu untuk keluar dari rumah itu. Ternyata iblis yang bermanifestasi ke dalam wujud Sarah itu meminta tumbal seorang anak kecil perempuan yang bermain dengan riang di depan rumah. Arthur dengan tegas menolak permintaan iblis itu hingga membuat Abizu marah besar. Sosok iblis itu menghilang dengan membawa jasad istrinya. Arthur meminta bantuan pada Hemis untuk datang ke rumahnya. Setelah melihat rekaman Yosile, Hemis langsung menghubungi seorang ahli kabalis yaitu Chaim. Melihat simbol iblis yang terukir di lantai rumah, Chaim berkata simbol itu adalah altar pengorbanan bagi mereka yang memasuki lingkaran. Ia segera turun ke bawah untuk memeriksa jasad Yosile yang telah hangus menjadi abu. Chaim menjelaskan Abizu adalah iblis yang membawa keguguran dan gemar menculik jiwa anak-anak. Melihat liontin biru yang berserak di lantai, Chaim memperbaiki liontin itu sembari menjelaskan bahwa iblis Abizu sudah menimbulkan kesengsaraan dan keguguran sejak sebelum era persembunyian bangsa Yahudi. Iblis itu membuat orang sengsara dan memaksa manusia untuk memberinya tumbal nyawa. Hingga suatu ketika, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sendiri dan ritual menyegel iblis Abizu di neraka hingga tak bisa masuk ke alam manusia lagi. Sayangnya, Yosile telah membuka gerbang ke neraka dan membawa iblis itu masuk ke dunia manusia. Dengan liontin itu mereka bisa mengikat iblis Abizu dibantu doa untuk memaksa iblis itu masuk ke dalam. Arthur harus mengorbankan dirinya untuk menyegel iblis Abizu sama seperti apa yang dilakukan Yosile. Mereka mengumpulkan abu dari jasad Yosile untuk membentuk lingkaran. Chaim memperingatkan jika semua susunan ritual harus dilakukan dengan benar agar iblis itu tersegel rapat di dalam jasad Arthur.
Seketika itu, pintu terbelalak lebar dan leher Chaim terpuntir sampai mati. Semua lampu di ruangan itu meledak dan membuat Arthur lari menyelamatkan diri. Hemis menyelinap masuk mengambil segelas abu jasad Yoshile dan membuat lingkaran dengan abu itu. Arthur tiba-tiba melihat sosok ayahnya yang menangis melihat putra tercinta. Hemis menyadarkan Arthur jika sosok ayah yang dilihatnya itu bukan wujud yang sebenarnya. Hemis meyakinkan Arthur untuk kembali fokus dan menyelesaikan ritual itu secepatnya. Seketika itu, iblis Abizu kembali muncul dan merangkak naik ke atas tembok. Ia menyerang Hemis yang berada di luar lingkaran hingga terpental jauh menghantam dinding. Arthur berusaha meraih tangan Hemis untuk menyeretnya masuk ke lingkaran. Sayangnya tubuh pria itu dibawa pergi oleh iblis jahat itu hingga tak terlihat batang hidungnya. Arthur mulai membacakan kitab untuk menyegel iblis itu hingga Claire muncul di hadapannya. Tak tahan dengan siksaan yang menderu, Arthur keluar dari lingkaran mengejar istrinya yang dibuat sengsara. Tubuh Claire melayang di depan jendela seolah hendak dilempar keluar rumah itu. Arthur kembali membaca kitab hingga tulisan di kitab itu mulai luntur. Setelah mengucapkan amin, iblis Abizu berbondong-bondong masuk ke dalam tubuh Arthur. Pria itu berusaha meraih pisau namun rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Arthur tak berdaya. Sosok Hemis muncul membawakan pisau untuk Arthur dan ditusukkan ke dadanya. Saat Arthur sekarat, Hemis berkata jika Arthur seharusnya tetap berada di lingkaran. Pria itu pergi di mana Hemis yang asli telah wafat tepat di depan Arthur. Liontin yang seharusnya dipakai Arthur pun terlepas dari lehernya membuat iblis itu gagal tersegel. Tak berselang lama, Claire sudah meringkuk di bawah meja makan di mana kondisi rumah itu sudah kembali seperti semula. Ia beranjak pergi dan bertemu dengan Arthur yang baru pulang entah dari mana. Claire langsung menghampiri suaminya itu hingga tak menyadari tubuhnya telah masuk ke dalam lingkaran setan. Seketika itu, dan film pun berakhir. Dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa neraka tidaklah ada. Lucifer tidak mengirim pasukan untuk mengambil jiwa manusia. Setan Yahudi adalah roh jahat yang merusak manusia demi kepentingan mereka sendiri. Alih-alih mengusir setan, kisah kali ini justru menjebaknya masuk ke raga manusia. Sang sutradara sengaja tidak menjelaskan budaya Yahudi secara gamblang untuk memikat rasa ingin tahu penontonnya. Kejahatan yang mengintai di rumah pemakaman sebenarnya menjanjikan kisah pengorbanan dan warisan serta kehangatan keluarga yang akhirnya hancur oleh pengkhianatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.